Orang-orang zaman dulu, para salafus saleh, teman-teman sekalian, mereka adalah orang-orang yang subhanallah mungkin satu dua ayat mungkin dari Al-Quran itu sudah cukup membuat mereka tuh kharu sujada wa bukiya, tersungkur bersujud, mereka menangis sama Allah. Maka kalau boleh saya katakan haji ya, yang insya Allah sebentar lagi akan datang musim hajinya, adalah puncak dari itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini dan mudah-mudahan kita diberikan tambahan ilmu terus, karena Islam bisa dibangun dan menjadi umat terbaik terbesar di 3 generasi dulu tidak lain tidak bukan karena ilmu. Ketika mereka menyandarkan atau menjadikan ilmu sebagai salah satu cara mereka untuk mendekat pada Allah, maka apapun dikerjakan oleh mereka saat itu menjadi sebuah kebaikan dan ketaatan. Termasuk yang kita kerjakan juga seperti inilah. Jadi kesehatan atau mungkin cara-cara hidup sehat yang kita sampaikan atau mungkin saya sampaikan itu lain tidak bukan untuk membuat kita makin dekat dengan Allah. Jadi kalau Anda mungkin di sini sebagian teman-teman ada yang sudah mulai praktek hidup sehat tapi ngajinya belum sehat itu. Kalau Anda sudah mulai bikin infus water tapi malam nggak mau bangun, itu belum sehat. Kalau sudah mulai mungkin bikin kunyit jahe segala macam tapi sholat duha atau mungkin sodako masih pelit sama Allah, belum sehat itu. Karena Islam mengajarkan kesehatan itu bermula dari kolbu. Ya. Jadi kesehatan itu bermula dari sehatnya kolbu kita. Semalam saya mengisi di sebuah manasik haji yang ini bunyi apa ya? Kok ada suara? Ada bunyi kayak apa gitu? Nggak ada ya? Nggak ya? Kayak masuk suara. Baik, jadi saya malam mengisi di suatu manasik haji, dan di sana subhanallah saya senang banget karena haji merupakan salah satu puncak ibadah Islam. Dan kalau mungkin boleh saya katakan puncak dari jurus sehat Rasulullah itu memang haji gitu kan. Di sana dikorbankan semua. Harta, nyawa, air mata, perasaan semua dikorbankan. Tapi sayangnya ada banyak orang ketika haji atau umroh tidak mendapatkan vibrasi itu gitu. Jadi mereka bisa menangis ketika melihat Ka'bah di sana, tapi nggak nangis ketika melihat Quran. Ini yang masalah. Ya. Jadi mereka bisa menangis ketika masuk ke Masjidil Haram, tapi masuk ke masjid, masuk atau berbuat baik ketika mereka pulang ke kampung halaman mereka tidak mendapatkan vibrasi atau getaran itu. Dan ini yang hilang di zaman sekarang. Orang-orang zaman dulu, para salafus saleh, teman-teman sekalian, mereka adalah orang-orang yang subhanallah mungkin 1-2 ayat mungkin dari Al-Quran itu sudah cukup membuat mereka tuh kharu sujada wa bukiya, tersungkur bersujud, mereka menangis sama Allah. Maka kalau boleh saya katakan haji ya, yang insya Allah sebentar lagi akan datang musim hajinya, adalah puncak dari itu semua. Ya, puncak dari itu semua. Karena fisiknya dapat. Orang yang pergi haji fisiknya ditempa sama Allah. Orang yang pergi haji ya, kalau mungkin boleh saya katakan hati mereka pun ditempa sama Allah. Maka kalau kita lihat dalam surat Al-Hajj itu kan Al-Hajj Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lum seterusnya sampai ke 202 itu disambung lagi dengan ayat yang lain di surat Al-Hajj seingat saya itu. Allah katakan di situ tentang bagaimana haji itu kita meninggalkan semua sesembahan. Maka kan kalimat talbiyah kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Seterusnya itu yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj, wa may yusyrik billahi fa ka'annama khairan minas sama. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah itu, kata Allah, kayak orang yang diangkat ke atas seperti terus dijatuhkan lagi gitu. Nah, maka haji itu puncaknya. Tapi bagian atau serpihan tanda kutip dari haji itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, bagaimana mungkin sempat yang baca di Telegram saya tentang bagaimana kita find your me time every day. Jadi bagaimana kita menjadikan atau membuat waktu kita bersama Allah tiap hari. Ada waktu-waktu kita memang mengkhususkan diri kita untuk menguras air mata kita untuk Allah. Itu kalau kita bisa kerjakan tiap hari teman sekalian, saya boleh katakan nggak mungkin ada kanker, stroke, darah tinggi masuk, nggak mungkin. Kenapa? Baik, kita bahas sedikit.
Ya, sebelum kita bahas yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit, Anda atau saya secara umum kita ini Bapak sekalian, kalau Anda pengen dapat vibrasi doa yang baik dalam kondisi perutnya lapar atau kenyang, lapar loh. Maka nutrisi kolbu itu justru malah saat dia nggak makan. Jadi kalau fisiknya kita makan kan untuk kuat segala macam, tapi kolbu justru malah sedikit makan atau bahkan justru nggak makan sama sekali. Dan itulah yang Nabi SAW contohkan kepada kita semua. Bahkan Nabi itu kan kalau kita lihat ya lebih banyak nggak makannya daripada makannya. Jadi kalau boleh saya katakan masalah umat saat ini gara-gara apa? Banyak makan. Sehingga apa yang terjadi? Gemuk di mana-mana kan? Dulu mungkin wajahnya, mungkin ibu-ibu di sini yang wajahnya dulu bulat, persegi sekarang bulat, itu masalah. Ya, dulu wajahnya bulat sekarang persegi ya. Dulu persegi sekarang bulat, artinya banyak tumpukan di sana kan. Yang bapak-bapak juga sama gitu kan. Banyak timbunan deposit gitu kan di pinggang misalkan gitu.